riwayat walaupun ada di kitab yang dianggap sahih, Nabi waktu perang Uhud giginya copot. Saya meragukan itu. Saya meragukan riwayat itu. Orang yang banyak halunya seperti ini akan banyak berdalil dengan halunya tersebut. Ada lagi yang berdalil dengan perasaan. Berdalil dengan perasaan. Saya lebih senang dengan pendapat ini. Lebih senang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya meragukan, Pak, riwayat walaupun ada di kitab yang dianggap sahih, Nabi waktu perang Uhud giginya copot. Saya meragukan itu. Saya meragukan riwayat itu. Mustahil itu. Ini secara akidah Ahlussunnah. Kan hukum akidah itu dalilnya ada 3. Dalil nakli, dalil akli, ada dalil zauq. Ya. Pakai zauq, pakai rasa. Nabi ada orang mau gorok, dia jatuh pedangnya, cuma baca Allah. Ya, masuk akal nggak Nabi ditonjok terus giginya copot? Walaupun kata orang hadisnya sahih. Laisa kullu sahihin mu'tamadan. Tidak semua hadis yang sahih itu mu'tamad. Kama laisa kullu dha'ifin marduda. Sebagaimana tidak semua hadis dhaif itu dibuang. Kenapa? Karena ada kaidah ad-dalil ghairu madlul. Dalil itu belum tentu dia langsung madlul, langsung dipakai. Siapa tahu ada karenah yang kemudian mengalihkan maknanya. Dan wallahi saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya sama sekali, Pak. Di perang Uhud itu dan beberapa perang di hadis Muslim ada sahabat itu kena tombak betisnya, belah 2, Pak, betisnya. Coba bayangin belah 2 betis, gitu. Datang ke Nabi, Nabi hanya tiup Bismillah, selesai. Antum percaya gigi Nabi copot? Maka tidak semua riwayat itu kita bisa terima. Maka riwayat yang menyebutkan mata masmuma, walaupun yang menyebutkan Syekh Yusuf An-Nabhani itu dikritik banyak ulama. Nabi itu meninggal dalam keadaan diracun, itu mustahil. Mustahil. Kalau beliau merasakan meriang karena bekas racun mungkin, tapi mati karena itu mustahil. Ya. Jadi kita kitab-kitab sirah mesti kita kritisi, Bapak Ibu. Dia kritiknya pakai 2. Jika berkaitan dengan akidah hukum halal haram pakai ilmu hadis. Jika berkaitan dengan bab akidah maka dia harus pakai hukum akliyat. Hukum akliyat harus jalan. Akliyat itu kan tunduk kepada Quran. Yang mengerti Quran ya akal. Kita bedanya dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kan itu menjadikan akal sebagai sumber hukum. Kalau Ahlussunnah, akal itu alat memahami hukum. Ya. Ini pembahasan yang sangat inti dalam ilmu usul fikih. Mengetahui mana dalil yang mu'tabar. Sehingga ketika kita berdalil, kita menggunakan dalil-dalil itu. Tidak seperti orang sekarang ya, berdalil, mengatakan sebuah alasan, menyampaikan sebuah alasan, tapi alasan tersebut bukan alasan yang kuat. Seperti misalnya, ulama fulan kan mengatakan demikian. Berdalil dengan perkataan ulama. Ini sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam berdalil. Berdalil itu tidak bisa dengan perkataan ulama. Kenapa? Karena kalau ada satu orang mengatakan perkataan ulama, orang lain juga akan menggunakan perkataan ulama yang lain. Maka tidak bisa berdalil dengan perkataan ulama. Makanya para ulama menyebutkan sebuah kaidah, qaulul alimi yustadallu lahu, la yustadallu bihi. Perkataan seorang ulama itu harus dicarikan dalilnya, bukan dijadikan sebagai dalil. Perkataan ulama itu harus dicarikan dalilnya. Apa dalil dari perkataan ini? Bukan digunakan sebagai dalil. Ada lagi yang berdalil dengan perasaan. Berdalil dengan perasaan. Saya lebih senang dengan pendapat ini. Lebih senang dengan pendapat ini. Apa dasarnya kesenangan itu? Kalau dia mengatakan saya lebih senang dengan pendapat ini, saya lebih cocok dengan pendapat ini, tidak ada dasarnya. Orang lain akan mengatakan saya juga cocok dengan pendapat yang itu. Nanti orang lain mengatakan lagi saya lebih cocok dengan pendapat yang ketiga ini. Kecocokan perasaan, kecocokan hati kita dengan sebuah pendapat itu bukan dalil. Ada lagi yang mengatakan saya bermimpi Rasulullah SAW mengatakan pendapat yang ini lebih kuat. Ini berdalil dengan mimpi, walaupun dalam mimpinya Rasulullah SAW yang dia lihat. Berdalil dengan mimpi juga bukan merupakan dasar dalam
syariat Islam. Ada yang berdalil dengan terawangan, ya. Orang-orang yang banyak halu, ya, banyak menghayal. Dia punya terawangan-terawangan yang kuat. Yang lain tidak melihat, dia melihat. Seperti ada sebagian dai di zaman ini, ya, ketika sedang menyampaikan kajian, tiba-tiba dia seperti melihat ada seorang yang datang. Kemudian dia membaca sholawat. Kemudian dikomentari, ini sedang melihat Rasulullah datang, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Rasulullah datang di majelisnya. Siapa dia? Ini merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang banyak halunya seperti ini akan banyak berdalil dengan halunya tersebut. Penerawangan, apa itu penerawangan? Siapa dia? Rasulullah tidak pernah menerawang. Para sahabat tidak pernah menggunakan penerawangan mereka untuk dalil. Siapa dia? Makanya jemaah sekalian rahimahullah, ya, kita sebagai seorang penuntut ilmu harus berdalil dengan dalil yang mu'tabar. Sampaikan, ini dalilnya Al-Quran, ini dalilnya sunnah yang sahihah, ini dalilnya ijma' para ulama, ini dalilnya qiyas yang sahih, ini dalilnya qaul sahabi, pendapat sahabat, dan tidak ada perbedaan di kalangan para sahabat dalam masalah ini. Ini dalilnya masalih mursalah, ini dalilnya istishab, ini dalilnya saddud dhara'i. Dalil-dalil yang muqtadar yang disampaikan oleh para ulama, sampaikan. Jangan memakai alasan-alasan yang tidak dijadikan para ulama sebagai sandaran. Bahkan seorang Ustadz Aswajad Kyai Abdul Wahab Ahmad ikut menanggapi video tersebut dan menyebut Buya Ar-Razi adalah seorang ahli bid'ah. Dalam postingan laman resmi Facebook miliknya, Kyai Abdul Wahab Ahmad memberikan bantahan terhadap video viral ceramah Buya Ar-Razi yang sedang menjadi perbincangan di media sosial. Dalam postingan tersebut, Kyai Abdul Wahab Ahmad mengatakan dengan sangat jelas, Ar-Razi Hashim adalah seorang ahli bid'ah.